Baik, kita sambil mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah fi hadha subahil mubarak. Pada pagi hari ini naltaqi fi hadhihi al-jalsah Ibara al-Mubashir. Pada pertemuan kali ini ya kita masih dipertemukan ya, biidznillah subhanahu wa ta'ala pada perkumpulan ya Zoom ini ya, Ibara Zoom. Nah, nuwasil insyaallah fi darsil hadi asyar, kita lanjutkan pada materi yang ke-11. Sambil nunggu yang lain ya, kita mungkin coba sambil praktek dulu membaca al-qiraah. Langsung ya saya sebutin saja ya di sini dengan nama akunnya. Nanti mungkin bergiliran. Coba ini Ukhti Devi Selvia. Silahkan mungkin bisa dibaca ya. Kita coba sambil praktek hari ini. Dari Baiti ya, silahkan dilanjutkan di bawahnya. Tes. Siap ini? Oh ya, siap. Kita lanjut dulu ke si siapa ini? Nur Khoyah. Di Nur Khoyah, tafadhali. Naam Ustaz. Nah, bisa di Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadiya asyar. Baiti. Hada baiti. Baiti amamal masjid. Baiti jamilun. Afwan, coba dibaca harokat akhirnya juga. Baiti. Baiti jamilun. Nah, sebelumnya baiti. Baiti amamal masjid ya. Oh ya, lanjut. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hada gurfati fiha nafidatun kabiratun wa marwahatun jamilatun. Hada sa'ati wa hada wa makbi sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi wa haqibati tahtal maktabi nafidatu gurfati maftuha apa nih? Maftuhati atau maftuhatu Pak Ustaz? Ya, baik, maftuhatun. Oke, Maftuh. cukup dulu ya. Baik, barakallahu fiik. Coba kita bahas dulu ya ini per paragraf. Udah bagus tadi ya bacaannya. Eh, Cuma ada beberapa poin tadi ya. Coba kita lihat baiti. Ini sambil saya jelaskan, sambil kita nunggu yang lain juga. Baiti ya, jadi di materi ke-11 ini kita akan dipertemukan dengan ya mutakalim. Ya mutakalim itu adalah ya yang biasa digunakan untuk main, apa itu main dalam bahasa Indonesia? Kepemilikan, ya, kepemilikan. Jadi, semisal kalau kita sebelumnya itu menggunakan kosakata misal baitun, ya, rumah, maka kalau kita ingin mengatakan rumahku, maka tinggal kita tambahkan ya saja di terakhir kalimatnya. Baitun tinggal ditambahin ya menjadi baiti. Nah, jangan lupa kalimat sebelum ya tersebut harus kita kasrohkan. Ya. Maka yang awalnya baitun, maka taknya sekarang kita kasrohkan, maka berbunyi baiti. Ya, ini penting.
Nah, itu juga nanti ya kenapa kebanyakan yang bertemu dengan ya mutakallim ini adalah kalimatnya itu kalimat isim. Ya, kalimat isim. Karena kalimat isim itu adalah kalimat nanti yang dia em, gampang dan relatif ya dan fleksibel nanti. Dia relatif berubah-ubah gitu. Kenapa di kalimat isim itu kalimat yang mu'rab, kalimat yang sering berubah. Maka tidak ada permasalahan ketika nanti dia dari dhammah berubah ke fathah, berubah ke kasroh. Jadi ya memang hakikatnya kalimat isim itu berubah gitu. Nah, dan jarang nanti ada kalimat fi'il yang dia bertemu dengan ya mutakallim dan kasroh, bahkan tidak ada. Nah, maka nanti seperti dhoroba, ketika dia, dhoroba ini kan fi'il madhi ya, ketika dia nanti bertemu dengan ya mutakallim, nanti dia tidak langsung bertemu. Karena hakikatnya fi'il itu dia anti dengan kasroh gitu. Sedangkan rumusnya setiap kalimat yang bertemu dengan ya mutakalim itu dikasrohkan. Maka nanti ya, di sini nanti ketika ada fi'il madhi bertemu dengan ya mutakalim maka perlu mendatangkan huruf lain yaitu huruf nun. Ya, huruf nunnya ini nanti untuk mencegah agar fi'il madhi tidak dibaca kasroh. Maka nanti akan berbunyi dorobani. Ya, dorobani. Dan seterusnya. Nanti banyak dalam Al-Quran juga seperti itu ya. Banyak nanti dalam Al-Quran didatangkan nun yang disebut dengan nun wiqoyah. Ya, nun yang mencegah. Wiqoyah itu kan mencegah artinya ya, menjaga. Menjaga agar sebuah fi'il nanti ya tidak dibaca kasroh. Ya. Jadi tidak menurunkan derajat sebuah fi'il dan juga tidak merubah eksistensi daripada ya mutakalim tersebut. Jadi masing-masing tetap terjaga. Disebut dengan nun wiqoyah. Karena bayangkan kalau seandainya dibaca kasroh maka bunyinya dorobi. Dorobi ya. Berarti dia fi'il akan berubah dari bentuk aslinya yang mana harus difathahkan. Ya itu sekilas ya tentang ya mutakalim. Dan yang sudah bergabung, ini kita sedang mengulas tadi ya. Jadi latihan membaca, kita ambil satu paragraf dulu. Kita lanjut di sini ke poin selanjutnya. Hadiqatun Shogirah ini materi sebelumnya kalau kita lihat ya tentang Na'atman. Hadiqah di sini dia ada ta di akhirnya, hadiqatun. Kalau kita lihat di kamus artinya itu kebun ataupun apa hadiqah ya taman bisa ya. Hadiqah Shogirah yang kecil. Nah, di sini Shogirah, kenapa tidak Shogirun? Karena hadiqatun dia ada ta-nya. Jadi harus balance-nya, harus sesuai. Kalau yang disifati itu berakhiran ta, maka sifatnya pun berakhiran ta. Ya, ini naat atau sifat, ya. Ini man'ut atau yang disifat. Ya, hadiqatun shaghirah. Ini juga berkaitan dengan materi sebelumnya. Maka usahakan materi-materi sebelumnya itu paham karena nanti akan banyak fihi hadiqatun shaghirah. Kemudian pertanyaannya, ini kan sama-sama dhammah ya. Kenapa di sini dibaca dhammah? Ada yang bisa jawab? Hadiqatun, kenapa dibaca dhammah? Ya, ada yang mau jawab? Muta. Mub Mubtada. menjadi Kan mutada ya. muta. Baik, menjadi mutada. Fihi ini menjadi khobar ya. Fihi hadiqatun shaghiratun. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun mutada khobar. Kemudian fihi hadiqatun shaghirah. Ini dia susunan khobar dan mubtada. Ya, khobarnya duluan, mubtadanya belakangan. Ini juga nanti banyak terjadi atau banyak kita gunakan juga ya, banyak kita temukan dalam ya, literatur ataupun dalam kalimat ataupun redaksi ya, jumlah-jumlah dalam bahasa Arab. Khobar duluan, mubtadanya belakangan. Fihi hadiqatun shaghiratun. Hadihi gurfati, ini masih formatnya format normal ya. Hadihi menjadi mubtada, gurfati menjadi khobar. Hadihi gurfati. Nah, nanti ada bedanya ya. Kalau misalnya hadhil gurfa,
Nanti ada perbedaan, maka perlu kita analisa juga biar nanti mudah untuk kita mengetahui i'rab ataupun posisi setiap kalimat. Berbeda ketika kita mengatakan hadhihi ghurfatun ya dengan tanpa al ya, di sini ghainnya tanpa al, dengan hadhil ghurfah yang ghainnya di situ pakai al. Nah, kalau tanpa al itu biasanya menjadi mubtada khabar. Hadhihi ghurfatun. Hadhihinya kita jadikan mubtada, ghurfatunnya kita jadikan khabar. Nah, ini ketika ghurfatunnya dia tanpa al. Ya, ghainnya tanpa al. Tapi ketika ghainnya pakai al, hadhil ghurfatu, ini sudah beda lagi nanti formatnya. Ya. Jadi i'rabnya pun nanti berbeda. Bukan lagi mubtada khabar, tapi ini langsung satu paket. Hadhil ghurfatu ini menjadi mubtada dan biasanya khabarnya kalimat setelah. Nah, ini ya, jadi perlu diperhatikan juga. Terkadang ini hal yang receh, tapi penting juga. Kalau kita tidak teliti, nanti akan kita anggap sama gitu. Ya. Kemudian pertanyaannya, kenapa dibedakan, Ustaz? Nah, kalau kita telusuri, hadihi, hadihi ini dia isim ma'rifat. Ya. Jadi setiap isim isyarah, ya, isim isyarah, nanti di searching lagi ya, isim isyarah itu apa saja. Di antaranya yang sudah kita pelajari ya, materi yang kita pelajari, hadza dan hadihi. Nah, ini untuk memudahkan saja kita bahas yang kita sudah pelajari dulu. Nah, hada dan hadi ini isim isyarah dan di setiap isim isyarah dia termasuk isim ma'rifat. Ya. Artinya apa? Ketika kita mengatakan hadihi gurfatun, ya, hadihi gurfatun. Nah, coba kita tulis lagi biar lebih jelas. Hadihi ya, gurfatun. Nah, kalimat hadihi ini dia sudah memenuhi syarat untuk dijadikan mubtada. Apa syaratnya? Yaitu isim ma'rifat. Ya, isim ma'rifat di awal kalimat maka cocok untuk kita jadikan mubtada. Ya. Jadi hadihi ini sudah memenuhi syarat. Kemudian ketika kita melihat kalimat setelahnya, gurfatun, ini cocok dan memenuhi syarat untuk kita jadikan khobar. Ya. Karena biasanya pasangan seperti itu. Mubtadanya isim ma'rifat, khobarnya isim nakirah. Ya, maka ini penting ya. Apa itu isim nakirah? Isim yang bertanwin. Ya, simpelnya seperti itu. Isim yang bertanwin dan bukan nama orang. Nah, gurfatun ini dia bukan nama orang dan dia bertanwin, gurfatun. Maka cocok untuk kita jadikan khobar. Secara makna pun cocok. Nah, hadhihi adapun ini gurfatun itu adalah gurfah kamar misalnya. Nah, berbeda dengan hadhil gurfah. Kalau kita lihat lagi, hadhil gurfah memakai al. Ya, hadhil gurfatu. Ya. Di sini kalimat hadhihinya cocok kita jadikan mubtada, tapi al gurfatunya tidak cocok. Kenapa? Karena dia menggunakan al juga. Berarti sama-sama ma'rifat. Ya. Jadi cocoknya gurfatu di sini kita jadikan badal dari hadihi. Ya, badal ataupun isi musyar ilaih. Ya, seperti itu nanti ya. Cara menganalisanya. Ini penting nanti ya dalam antum atau antuna sekalian nanti dalam menganalisa sebuah redaksi dalam bahasa Arab, maka pada kalimat gurfati ini kita jadikan khobar. Ya. Karena asalnya dia nakirah, asalnya dari gurfatun. Hadihi gurfatun, asalnya seperti itu. Tapi kemudian dia bertemu dengan ya mutakalim yang bunyinya bukan lagi dhamma tapi bunyinya menjadi kasrah. Hadihi gurfati. Nah, ini adalah gurfah saya misalnya. Fiha, nah ini juga kita jangan melupakan domir. Ya. Jangan melupakan domir. Kalau tadi di atas itu fihi, ya, ini materi receh tapi penting juga. Kalau kita nanti terkadang salah juga. Ya, jadi antara domir hu, ya, antara domir hu dengan domir ha, ya beda ya. Kalau domir hu itu kita kembalikan kepada kalimat yang mudzakkar, ya. Ya, sedangkan ha itu kita kembalikan kalimat yang dia muannas. Ya. Nah, tinggal kita cari kenapa di sini fiha, oh berarti ini kembali ke kalimat sebelumnya. Kita cari dulu yang paling dekat, ya, yang paling dekat dengan fi, ha ini mana? Kita cari dulu gurfati, cocok nggak? Fiha di dalam gurfati, misal, oh cocok, berarti kita langsung kembalikan aja ke sana. Sama kayak tadi fihi,
Kita kembalikan kemana ini? Kita lihat dulu sebelah kanannya yang paling dekat. Yang paling dekat dengan kalimat fihi adalah kalimat jamilun. Cocok nggak kita kembalikan ke jamilun? Fihi di dalam jamilun ada hadikoh. Nggak cocok. Kita coba cari kalimat sebelumnya lagi. Yaitu kalimat baitu, baiti ya. Cocok nggak kita kembalikan ke sana? Fihi ay fil baiti. Fi baiti hadikotun sogiroh misalnya. Cocok nggak? Ada taman yang kecil misalnya. Oh ternyata cocok. Berarti kita kembalikan ke baitun. Nah, dan baitun juga dia mudzakkar. Ya, berarti balance ya antara domir dengan marji'ud domirnya atau sahibud domir. Ya, nanti seperti itu cara menganalisanya biar nanti terbiasa. Yang juga nanti berpengaruh dalam menerjemahkan. Ya, jadi kan ada tugas yang menerjemahkan. Nah ini juga nanti akan membantu. Ketika kita sudah terbiasa apa menganalisa detail seperti ini ya kritis ya, maka nanti kita akan menerjemahkannya pun akan bagus, tidak akan salah ya. Karena domir ini banyak sekali nanti akan membuat orang itu salah dalam menerjemahkan. Ketika salah dalam mengembalikan domir itu fatal nanti. Yang seharusnya fiha dikembalikan ke gurfa misalnya malah dikembalikan ke baitun. Itu enggak cocok. Fiha di dalam gurfa itu ada nafidah, ada jendela kabirah yang besar. Kemudian tadi juga bacaannya marwaha ya, itu kurang tepat. Kita baca mirwaha, dikasrohkan. Ya, mirwahatun. Ya, ini mirwahatun ya, silahkan dicatat bagi yang belum tahu. Mirwaha itu dia artinya kipas, kipas angin. Mirwahatun. Nah, kebanyakan yang berbunyi ya, yang apa ada mim terus apa yang memiliki makna alat ya. Ini kan alat. Kipas angin itu kan alat ya. Dari kata rohah, mirwahatun, alat untuk rohah, apa rohah? Alat untuk beristirahat, untuk ngadem ya, mirwahah ya. Nah, itu biasanya mimnya itu dikasrohkan ya. Jadi wazan-wazan seperti ini ya, sama seperti miftahun ya. Miftahun kan alat, nah, kunci kan. Miftahun kan alat untuk membuka. Itu juga kita mimnya kasrohkan. Alat untuk membersihkan, miknasatun ya. Mimnya juga kita kasroh. Ya. Alat untuk menulis misalnya, mi'alamatun misalnya. Spidol ya, mi'alamah. Ini juga mimnya kita kasroh. Nah, biasanya mim-mim yang memiliki makna alat itu kita kasih. Ini menjadi modal ya nanti. Sekalipun tidak semuanya nanti, tapi kebanyakan. Oke, kita lanjut. Hada sariri ini formatnya sama. Hadi gurfati, hadi sariri sama mubtada khabar. Wahadi kursi, ya kursi. Ya. Ini ya-nya dua ya. Ya-nya tiga di sini. Ya-nya tiga. Asalnya kursiyun. Asalnya kursiyun. Ya, asalnya seperti ini. Kursiyun. Kemudian ketemu dengan ya mutakalim. Kalau kursiun itu kursi. Kalau kursi. Ya, kemudian domahnya diganti kasroh. Dan disukunkan ya. Inilah kursiku. Jadi ya-nya tiga di sini. Ya yang pertama dan kedua itu bertasydid. Kursiyun namanya ya. Kemudian ya terakhir itu ya mutakalim. Ya. Jadi jangan sampai salah di sini. Ini enggak ada harokatnya dan seolah-olah ya-nya nggak kelihatan di situ. Maka harus teliti ya. Kursi. Wahada maktabi. Oke. Saati wa qalami wa kitabi. Nah ini ya. Ini banyak waw di sini. Di sini wawnya waw atof. Waw menggabungkan. Saati wa qalami wa kitabi. Sama dalam bahasa Indonesia juga kita menemukan misalnya seperti itu juga nanti ada kalimat dan. Ya. Atau kata ya. Kata dan misalnya. Nah, kata dan ini juga nanti dijadikan sebagai kata penghubung kalau kita lihat ya, antara kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Itu juga nanti akan kita temukan dalam bahasa Arab juga disebut dengan huruf atof ya. Disebut dengan huruf atof, huruf yang berfungsi menyambung antara kalimat sebelum dan setelahnya. Nah, tapi bedanya dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab ini nanti dia akan berkaitan dengan i'rab dan harokat juga dari kalimat sebelum dan setelahnya. Maka di sini seirama kalau kita lihat. Saati, wa qalami, ya, kasrah semua. Wa kitabi. Ya. Nah, di sini tiga kalimat ini kalau kita lihat ya,
Ini masih satu format. Karena ataf itu nanti mengikuti kalimat sebelumnya. Maka saati kita jadikan mubtada, mana khobarnya alal mak. Adapun jam dan bolpen dan kitabku itu berada di atas meja. Ya, seperti itu. Jadi untuk awal-awal ya biar nanti paham ketika menerjemahkan, ya saran saya menerjemahkan seperti itu dulu. Kita ketahui dulu mubtada'nya dan kita pakai tanda adapun dulu. Jadi setiap kata yang kita terjemahkan dengan menggunakan adapun berarti itu menjadi mubtada. Nah, untuk khobar kita terjemahkan pakai itu dulu. Ya, itu di atas mak. Ya, ini untuk awal-awal ya, untuk pemula. Jadi metode untuk menerjemahkan itu jangan lupa kita mem, menghadirkan atau menggunakan di awal ya di awal arti dari kalimat tersebut kata-kata seperti adapun dan itu. Untuk apa tujuannya? Untuk melatih agar kita peka terhadap i'rab dan kedudukan dari setiap kalimat. Biar kita, oh ini menjadi mubtada. Nanti akan kelihatan yang dia paham dan yang tidak paham. Ketika dia salah menentukan itu misalnya. Ternyata dia menerjemahkan itunya di wakolami misalnya. Saati, adapun jam saya, wakolami itu di bolpen saya. Kan nggak cocok. Ya, jam ada di bolpen, kan nggak cocok. Jam adanya di atas meja misalnya. Ya, jam dan bolpen dan kitabku berada di atas. Nanti yang ketika sudah mahir nanti dihilangkan adapunnya, itunya itu dihilangkan untuk memperindah penerjemahan. Tapi untuk awal-awal ya untuk melatih kepekaan dari siswa biasanya nanti kita akan menggunakan metode adapun dan itu untuk melihat sejauh mana siswa ataupun peserta itu paham dan tidak terhadap i'rab ataupun kedudukan dari kalimat. Oke ya. Kita lanjut wahakibati. Nggak apa-apa ya kita ambil waktu banyak di sini karena ini penting juga nanti ya. Karena memang bahasa Arab ini tidak bisa kita lepaskan dengan nahwu sorof ya. Dengan nahwu sorof maka ini termasuk materi juga sekalipun di sini kita tadi cuma membaca aja gitu. Nah, tapi banyak materi yang sudah saya sampaikan juga berkaitan dengan bacaan tadi ya. Ini juga habis ini kita lanjut ke paragraf kedua. Bapak memang di materi ke-11 ini kita akan dipaksa lebih ekstra daripada materi sebelumnya untuk langsung mempraktekkan ke dalam kalimat-kalimat yang tidak berharokat. Ini kalau kita lihat ya, ini yang berharokat cuma berapa? Bisa kita hitung. Jamilun, Adikotun, dan Sogir. Ya. Ini juga nggak tahu kenapa diharokatin. Mungkin ya ya ingin melatih saja dulu biar nggak kaget mungkin seperti itu. Ini juga ada yang berharokat. Ya. Nanti semakin ke belakang nanti semakin sedikit harokatnya bahkan nanti ada yang full nggak ada gitu. Maka ini mungkin ya biar nggak kaget dulu ada yang diharokati dan banyak juga yang tidak diharokati. Lanjut wahakibati tahtal maktab. Nah, ala itu huruf jar tadi ya, jangan lupa. Ini materi sebelumnya juga tapi harus diingat alal maktabih, maka kita kasroh. Nah, tahta ini hampir mirip dengan huruf jar. Dia membuat kalimat setelahnya itu menjadi kasroh. Wahakibati tahtal maktabi. Tahta itu artinya di bawah. Kalau ala itu di atas, ya, kalau tahta itu di bawah. Ya. Nah, nanti ada perbedaan antara ala dengan fauqah kalau kita lihat ya. Ini juga nanti dalam penggunaan bahasa Arab ya. Ala dengan fauqah. Nah, kalau ala itu biasanya nempel. Ya, kalau kita mengatakan buku itu di atas di atas meja dan posisinya itu nempel atau dia menempel kepada sesuatu yang menempel kepada meja misalnya. Ya, ada tasnya berisi buku atau kitab. Maka kita mengatakan tah alal maktab. Ya. Jadi ala itu posisinya menempel di atasnya. Ini hal sepele tapi penting. Nanti ketika salah menggunakan akan jelek kelihatannya gitu.
Dan bagi orang yang paham juga nanti akan melihat, wah salah nih orang, misalnya seperti itu. Nah kalau fauqa itu tidak nempel, fauqa itu tidak nempel, ya, fauqa itu tidak nempel. Maka kenapa kita mengatakan langit? Nah, ketika kita mengatakan langit itu ada di atas kita, apa bahasa Arabnya? Bukan as-sama'u alaina, bukan, salah itu ya, nanti diketawain semuanya. As-sama'u fauqona, ya, menggunakan fauq, ya, fauqah. Karena langit itu yang nggak nempel langsung di atas kepala kita gitu loh, ya, posisinya. Maka pakainya fauqah. Jadi yang berada di atas dan tidak menempel itu biasanya menggunakan. Lumrahnya seperti itu. Tapi kalau nanti menemukan yang sebaliknya itu juga tidak ada masalah. Ya, nanti ada pengecualian dan terkadang ada yang dibalik juga. Tapi rumus yang umum fauqa itu untuk sesuatu yang tidak menempel dan ala itu ketika menempel. Maka kenapa di sini menggunakan al-maktabi ya karena biasanya kitab ya sesuatu itu ya ditaruh di atasnya langsung gitu. Gak ada dia terbang misalnya kemudian mejanya di sini dia agak nempel sama sekali gak ada penyangganya ya itu kan umumnya gak ada kan mustahil gitu. Baik kita lanjut ya itu tahta. Jadi tahta ini disebut dengan dhorof nanti tapi dia dapat membuat kalimat setelahnya itu kasrah. Maka kita membaca tahtal maktab. Kemudian nafidatu gurfati ya nafidatu gurfati. Nah ini dua kalimat ya nafidatu gurfati. Nafida itu jendela. Nah, bagi yang tidak tahu atau belum mengetahui maknanya atau artinya bisa dicatat. Nafida itu jendela, gurfa kamar. Nah, jendela kamarku bahasa Arabnya nafidatu gurfati. Tinggal digabungkan saja ya, nafidahnya kita harokati domah karena ingin kita jadikan mubtada. Gurfatinya tetap ya konsisten dengan harokatnya karena dia bertemu dengan ya mutakalim. Maka bunyinya nafidatu gurfati. Menerjemahkannya apa? Adapun jendela kamarku maftuhatun. Ini kita jadikan hub. Maftuhatun itu terbuka. Ya, maftuhatun itu terbuka. Itu ya. Kita akan adakan latihan juga. Baik. Kalau ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, silahkan. Sebelum kita lanjut ke paragraf selanjutnya, saya juga minta satu orang lagi untuk membaca. Mungkin dari Ikhwan ya, kalau tadi dari Akhwat. Baik. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nggak apa-apa sambil kalau ada pertanyaan langsung disampaikan, biar sambil kita bahas juga di sini ya. Kita tidak menargetkan harus cepat hatam, yang penting materinya dipahami ya. Dan bisa dikembangkan. Baik, saya minta ke Akhi, siapa ini ya? Ya, Misbahul Munir. Wujud, ada? Hadir? Misbahul Munir. Siap untuk membaca kira-kira? Kalau nggak siap, nggak apa-apa, dilempar saja nanti ke peserta yang lain. Mungkin kalau sedang sibuk atau apa. Kalau siap, tafadhol. Paragraf setelahnya ya. Ini ya. Kelihatan nggak apa perlu dibesarkan sedikit di zoom gini ya lebih jelas ya. Tes tes. Tes Ahi siap atau ini ada kendala? Kita ganti aja ya. Mungkin coba
Akhi khairul bariyah coba. Akhi khairul Saya bariyah. perempuan, Ustaz. Bukan laki-laki. Oh ya ampun ampun. So ini akunnya ini perempuan ya. Apa laki-laki? Ampun, ampun. Ada lagi yang Hasbi. Hasbi ini akhwat apa ikhwan ini? Ikhwan ini saya nggak hafal Ikhwan. orang-orang ikhwan. Oh ya oke. Siap kira-kira akhi Hasbi? Ana apa Ustaz? Ana baru masuk gimana Ustaz? Apanya? Oh, oh ya. Ya. Oke nggak apa-apa ya. Em, ini apa latihan membaca kita. Coba dilihat dulu Oh, ini kalimatnya dari nah Ustaz. hadihi gurfatu akhi ya yang saya tandai. Baca kira-kira sampai titik ini ya. Oh, titik di paling bawah lah. Oh iya. Nah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hazihi gurfatu akhi wa tilka gurfatu ukhti. Gurfatu akhi kabiratun wa gurfatu ukhti sogiratun. Gurfatu akhi amama gurfati wa gurfatu ukhti amama al mutobahun al mutobahu li ahun wahidun eh, li ahun wahidun ismuhu as eh, as as asamat usamatu waliyu waliyu uhtun wahidatun ismuha suadu abi wa ummi bitilka ghurfatul kabiratu anna uhibbu abi wa ummi wa wa, wa ahabbu akhi wa ukhti. Oke, baik. Syukran jazakumullah khair ya. Baik, tas barakallahu fiik. Em, baik, kita coba bahas si analisa dari bacaan tadi. Kita fokus dulu ke bacaannya ya, baru nanti kita mungkin terjemahkan. Nah, pada paragraf tadi ya, paragraf yang kita baca atau saudara kita ya, teman kita baca tadi, hadihi gurfatu ahi. Oke, ini sama ya, sama seperti format sebelumnya. Hadihi gurfatu ahi, tapi di sini dia tidak langsung nyambung ke ya mutakalimnya. Ini ya mutakalim. Tapi kalimat gurfah dia bertemu lagi dengan kalimat lain. Gurfatu ini satu kalimat, ahi ini kalimat lain, ini kalimat kedua. Dan ya di sini dia kalimat ketiga. Ini yang saya maksud kenapa di materi sebelumnya pernah saya menyampaikan materi bahwa gabungan dari dua kalimat atau lebih itu disebut dengan idhofah ya, disebut dengan idhofah. Jadi idhofah itu adalah gabungan minimal dua kalimat isim. Nah, di sini gurfatun itu kalimat isim, kemudian ahi itu juga kalimat isim ya, dan ya-nya di sini juga kalimat isim ya. Nah, ini bisa nanti ya, bisa nanti tiga kalimat itu bergabung dalam satu kesatuan gitu ya. Bisa nanti bergabung dalam satu kesatuan. Hadihi gurfatu akhi. Oke. Jadi ini semakin banyak lagi kalau kita lihat. Makin banyak. Kalau tadi hadihi gurfati, itu gurfati hanya dua kalimat. Gurfah dan iya. Tapi gurfatu ahi itu tiga. Jadi semakin banyak. Nah, kalau dari segi Arabnya itu sama ya dengan tadi. Hadihi menjadi mubtada, gurfatu ahi menjadi khabar. Begitu juga watilka gurfatu ukhti. Ya. Dan itu adalah gurfah atau ruangan saudariku. Selanjutnya watilka gurfatu ukhti. Gurfatu ahi kabira wa gurfatu ukhti sagiratun. Ya.
Ghurfatu akhi ini mubtada, kabiratun khobar. Adapun ya ruangan saudaraku itu besar, dan ruangan saudariku itu kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ya. Nah, di sini kalimat amama kalau kita lihat ghurfatu akhi ini mubtada lagi. Ghurfatu akhi mubtada. Nah, amama ghurfati ini kita jadikan khobar. Nah, amama ghurfati ini kita jadikan khobar. Kemudian pertanyaannya, ya, kalau kita teliti di sini, amama ghurfati, kenapa dia tidak didomahkan Ustaz? Kenapa kita tidak baca domah misalnya? Padahal kan khobar ya, kabiratun atau ghurfatu tadi ya. Itu kan maftuhatun. Itu kan harokatnya domah semua. Tapi kenapa pada kalimat amama ini tidak kita domahkan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, di sini jawabannya, jadi setiap, nah ini sama dengan tahta tadi. Tahta juga kenapa tidak dibaca tahtu? Ini kenapa tidak dibaca amamu misalnya? Jadi kalimat-kalimat yang di situ menunjukkan apa dhorof makan kalau kita lihat menunjukkan tempat ataupun posisi, entah itu dia di atas atau di bawah atau depan atau belakang, itu nanti dia akan dibaca fathah atau nasab. Ya, akan dibaca fathah atau nasab. Maka tidak heran kalau di sini kita menemukan tahta dan amamah itu dibaca fathah. Karena memang ketentuannya setiap kalimat yang di situ menunjukkan arti di depan, belakang, atas, bawah misalnya itu dibaca nasab atau fathah. Ya. Sekalipun dia i'rabnya atau kedudukannya menjadi khobar, ya. Yang mana khobar itu dia harus dimarfukan ya hakikatnya atau asli. Ya. Nah, tapi nanti kita menganggap apa kedudukannya itu tetap rofa, ya, tetap dom. Jadi sebenarnya ada domah yang muqaddarah di situ. Ada domah yang tersimpan atau dikira-kirakan. Ya. Tapi tidak bisa ditampakkan. Nah, itu nanti akan kita lihat di materi-materi selanjutnya tentang tanda i'rab yang muqaddarah atau tidak ditampakkan. Kita lanjut. Wa ghurfatu ukhti amamah. Ini juga amamah kita fathahkan. Tapi bukan berarti dia bukan khobar ya. Jadi nanti jangan heran kalau seandainya ada beberapa kalimat itu ya, dia dari segi harokat tidak dhammah tapi menjadi khobar ya. Sama seperti misal ketika kita mengatakan apa kolami apa Muhammadun gitu, contoh gampang dulu. Muhammadun fil baiti. Nah, Muhammadun adapun Muhammad fil baiti, dia berada di rumah. Nah, fil baiti di sini menjadi khabar. Sekalipun dia kondisi harokatnya kasroh fi ya. Fil bait kasroh semua ini fil bait. Tapi ini menjadi khabar. Ya. Jadi khobar itu tidak seperti mubtada kalau kita lihat dari segi syaratnya nanti lebih netral dan dia lebih mudah. Baik, kita lanjut. Amam al-matbah. Kemudian tadi ada sedikit koreksi. Jadi matbah, al-matbah itu dapur ya. Matbah itu dapur. Amam al-matbahi kita kasrohkan khoknya itu artinya dapur. Jadi ruangan ukhti saudariku itu di depan matbah ya, di depan dapur. Selanjutnya li akhun wahidun. Ya, li akhun wahidun ismuhu Usamah. Ya. Saya punya li ini kepemilikan ya. Ini kepemilikan. Saya punya akhun saudara wahidun satu ismuhu namanya Usamah. Ya, namanya Usamah. Baik, sebentar ya saya pindah posisi dulu. Soalnya ini baterai kayaknya.
Oke, kita lanjut. Ini akun wahidun ismuhu Usamah ya. Namanya Usamah. Nah, kalimat li ini biasa digunakan juga untuk apa? Untuk menunjukkan kepemilikan yang mana di situ berakal. Apa maksud berakal ya orang atau manusia misalnya. Jadi kalau ingin mengatakan saya punya, ya, saya punya, tapi yang dimaksud itu adalah manusia misalnya. Saya punya saudara, saya punya ayah, saya punya ibu misalnya. Misalnya. Maka pakainya li, ya, pakainya li. Ya, li. Nanti kalau kalimat indi juga sama nanti, artinya punya ya, indi. Tapi biasanya indi itu digunakan untuk yang tidak berakal. Saya punya bolpen misalnya. Maka nanti bahasa Arabnya indi kolamun. Ya, indi kolamun. Tapi kalau saya punya saudara, maka bahasa Arabnya li ahun. Ya, makainya li, bukan indi. Ya, makainya li bukan indi. Itu sedikit perbedaan saja. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Li ahun wahidun ismuhu Usama. Saya punya satu saudara, ismuhu namanya ya. Adapun namanya Usama. Ini nama laki-laki ya, sekalipun ada taknya. Jadi tidak setiap kalimat yang itu jadi sekalipun tidak berada, tapi Usama ismuhu. Ini ya, Pak. Itu gitu ya. Tes tes. Oke ya, kita lanjut. Afwan ada kendala tadi. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Jadi ke 11.
Oke, kita lanjut. Itu ya, kelihatan sedikit rumit ya kalau kita lihat. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, itu akan terlihat mudah. Baik, kita lanjut. Em, Wali ukhtun wahidah, dan saya memiliki satu saudari ya. Ismuha namanya. Ini juga domir kita perlu perhatikan. Jadi ismuhu dan ismuha. Ini juga harus kita perhatikan. Kalau akhun wahid berarti pakainya ismuhu. Kalau ukhtun wahidah, domirnya ismuha. Nah, ini sepele tapi penting nanti. Kalau kita salah penggunaan nanti fatal. Su'ad, ya, namanya su'ad. Nah, di sini su'ad sekalipun dia tidak berakhiran ta, tapi nama perempuan. Ya, jadi kesimpulannya tidak semua yang berakhiran ta itu perempuan dan tidak semua yang tanpa ta itu laki-laki. Ya. Di sini Usama sekalipun dia ada taknya tapi dia laki-laki. Su'ad sekalipun tanpa ta dia perempuan. Ya, itu ya. Jadi ada perbedaan. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Abi wa ummi. Ayahku dan ibuku fitil kalgur fatil kabiroti. Nah, ini ya. Tadi bacanya gurfatu. Sedikit koreksi. Bacanya dikasrohkan. Karena ini masih satu kalimat. Tilkal gurfati al kabirot. Ya, tilkal gurfati al kabirot. Ya. Jadi tilka itu sebenarnya kalau kita lihat, tilka itu dia kata tunjuk yang sebenarnya itu tidak berpengaruh kepada kalimat setelahnya. Ya, maksudnya apa? Jadi kita anggap tilka ini nggak ada. Misal kita mengatakan fil gurfati. Ya, mengatakan fil gurfat. Ya, dengan tanpa tilkah kita akan kasroh. Begitu juga ketika ada ya kita lanjut. Jadi tilka itu seolah-olah tidak berpengaruh ya kepada sebuah setelah. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Ana uhibbu abi wa ummi ya. Ini sama formatnya. Uhibbu abi wa ummi. Ini kita jadikan maf'ul ya, kita jadikan objek. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Ya, ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Silahkan dicek dulu. Kalau ada yang belum paham bisa disampaikan. Oke. Tamrin ya. Man fi hadal baiti fihi hamidun. Ya, fihi hamid. Man fi hadal baiti fihi hamid. Ya, ini hampir sama dengan tadi yang kita baca. Cuma ini sistemnya tanya jawab ya. Baik, kita fokus saja ke materi tadi ya. Jadi beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam tadi yang kita baca di materi yang ke-11 ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut ke materi ke-12 ya. Kita di sini totalitas dulu ya.
Karena di materi ke-11 ini sangat penting sekali ya, khususnya tadi berkaitan dengan dhamir ya, antara dhamir mudzakkar dan dhamir muannas. Kemudian juga tadi tentang penggunaan ya mutakallim ya. Kemudian tadi tentang dorof ya, amamah dan tahta ya. Kemudian juga penggabungan dua kalimat atau lebih tadi ya idhofah, seperti di ghurfatu akhi, ghurfatu ukhti ya. Kemudian tadi perbedaan antara mudzakkar dengan muannas sekalipun berakhiran ta dan tidak berakhiran tra misalnya. Ya, pengembalian domirnya juga, kemudian juga tadi penggunaan tilkah ya, yang dia tidak mempengaruhi kalimat setelahnya. Kemudian juga tentang ya, kursi juga tadi ya, ada 3 iya itu. Kadang orang salah membaca di situ. Ya. Jadi iya-nya itu 2, iya-nya 3. Iya yang tadi kita menemukan di beberapa contoh itu khobarnya dia tidak berharokat tuh. Not yang harus kita ingat ya, menjadi bekal untuk nanti kita menganalisa pada setiap kalimat-kalimat dalam bahasa. Oke, ada yang mau disampaikan ya? Coba, bisa berapa menit lagi ini? Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya saja untuk materi. Karena nanggung ya. Oke, sampaikan. Ustadz izin bertanya. Ya, boleh. Ini yang tadi ya penjelasan hadhihi ghurfatu akhi itu tadi hadhihi mubtada ya. Tadi Khobarnya. tadi. Oh, ghurfatu akhi khobarnya. Iya, betul. Terus tadi ya-nya tadi masuk ke mudhaf ilaih bukan Ustaz? Betul. Jadi iya-nya ini mudhaf ilaih. Ya. Jadi Coba yang kita mudhafnya jadi kayak gini. yang akhinya Ustaz atau gimana? Iya, coba kita ini dulu. Ada 3 kalimat ya, ada ghurfa, ada akhi, ada ya. Ya, seperti ini ya. Coba kita harokati sebagaimana harokatnya. Ya. Seperti ini ya. Ada 3 kalimat, ada ghurfa, ada akhi ya seperti ini dan ada ya. Nah, kalau kita lihat di i'rabnya ya, ini i'rab secara keseluruhan ghurfatu akhi itu khobar. Tapi i'rab per kalimatnya kalau kita lihat ya, ghurfatu itu dia menjadi mudhof. Nah, coba kita tandai dulu. Ghurfatu itu menjadi mudhof. Kemudian akhi ini menjadi mudhof ilaih. Ini kita perhatikan dulu. Akhi tanpa ya, akhi tanpa ya, di sini menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari mana? Mudhof ilaih dari ghurfatu. Ya. Mudhof ilaih dari ghurfatu. Makanya kita kasrohkan. Jadi kasrohnya kalimat akhi di situ ya, selain dia bertemu dengan ya mutakallim, dia juga disebabkan oleh mudhof yaitu kalimat ghurfatu. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Nah, kalimat akhi di sini dia selain menjadi mudhof ilaih, dia menjadi mudhof lagi. Nah, ini ya pertanyaan bagus. Jadi tidak menutup kemungkinan dia memiliki 2 status ya. Tidak menutup kemungkinan. Jadi jangan heran nanti. Ini jadi khobar tapi jadi mubtada juga. Bisa nggak Ustaz? Bisa nanti ya. Jadi khobar jadi mubtada juga.
Nah, di sini dia menjadi mudhof ilaih dan menjadi mudhof juga. Ya, ini nggak menutup kemungkinan, bisa. Ya. Jadi kalimat ahi di sini dia menjadi mudhof ilaih dari gurfatu dan dia menjadi mudhof dari ya. Dari ya mutakalim di situ. Dan ya mutakalim jelas menjadi mudhof ilaih karena yang paling terakhir dan nggak ada kalimat lagi setelahnya. Itu ya. Jadi itu kedudukannya seperti itu kalau kita ya perhatikan satu persatu. Gurfatu dia hanya menjadi mudhof saja. Ahi dia menjadi mudhof ilaih dan sekaligus mudhof bagi kalimat ya ataupun kalimat setelahnya ya. Oke ya, paham ya? Nah, satu lagi Ustaz, tadi yang Ya abi boleh. wa umi fitil ka ghurfati itu Hmm. jadi yang kalau tidak ada tilkanya, tadi gimana Ustaz penjelasannya? Oh, Seolah-olah iya. tidak ada gitu. Jadi tilka itu atau dalika itu seolah-olah nggak ada. Maksudnya apa seolah-olah nggak ada? Jadi biar nggak bingung. Jadi anggap aja tilka dan dalika itu nggak ada. Jadi kalau nggak ada, gimana kita bacanya? Fil gurfati, ya kan? Ada fi, kemudian kalimat al gurfa. Berarti langsung aja kita sesuaikan saja seolah-olah tilka dan dalika nggak ada. Berarti kita baca kasroh aja. Fil gurfati. Ada tilka tinggal tambahin aja, tapi tidak berpengaruh tilkanya untuk harokat setelahnya gitu. Maka tetap fitil kal gurfati, ya, fidalikal kolami misalnya, atau fidalikal itu. Jadi tidak ada pengaruh. Itu maksud saya tadi seolah-olah tidak ada. Oh, kalau untuk i'rabnya gimana Ustaz? Kan ada orang bingung. Kenapa? Kalau untuk i'rabnya gimana ya? Untuk i'rabnya dia biasanya dijadikan badal atau ya musyar ilaih saja. Karena isim isyarah dengan musyar ilaih itu nanti memiliki beberapa i'rab ya. Di antaranya di situ menjadi badal. Jadi fitilka, tilka itu dia jar ya, dijarkan atau dimajrurkan oleh fi. Ya, tapi tidak bisa kita kasrohkan tilka karena termasuk isim yang mabni nanti ya. Isim yang mabni tetap kita fathahkan tapi dia ada kasroh yang muqaddarah nanti ya, atau dikira-kirakan. Nah, kalimat burfati di situ bisa kita kasrohkan. Dari segi i'rab dia menjadi badal dari tilkah ya. Apa itu yang dimaksud tilkah di situ? Itu misalnya. Apa yang dimaksud itu di sini? Yaitu al-ghurfah. Ya, badal itu kan bisa menggantikan mubdal minhunya. Ya. Maka seandainya tilkanya dibuang, kita mengatakan fil ghurfati itu cukup dan tidak merubah makna. Ya, badal nanti ada bab tersendiri badal. Dan badal itu mengikuti i'rab kalimat sebelumnya atau yang dia badali ya, atau mubdal minhunya misalnya. Nah, maka ketika tilkah itu aslinya dia berharokat kasroh, maka gurfatinya dia berharokat kasroh karena ngikutin tilkah gitu. Ngikutin dari segi harokat asli, bukan harokat yang kelihatan sekarang. Karena kalau harokat yang sekarang dia berharokat fathah, tapi pada hakikatnya, pada aslinya dia kasroh. Kenapa dia kasroh? Karena kemasukan huruf fi, ya seperti itu. Kalau bisa kita tampakkan mungkin bunyinya fitilkih gitu, ya. Tapi tidak bisa kita tampakkan karena dia kalimat mabni. Oke, sedangkan al-kabirati dia menjadi sifat ya atau naat dari tidak ada masalah. Tilkal gurfatil kabirat. Oke, ada lagi? Baik, cukup Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, ampun barakallahu fiik. Baik, ini saja mungkin ya kalau tidak ada pertanyaan lagi ya waktu sudah jam 6 kurang beberapa detik lagi. Ini saja insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Silakan nanti di murojaah lagi. Hadanallahu iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.